Kesadaran akan mengubah ketidaktahuan menjadi sebuah kendali atau kontrol, gitu kan? And then, for sure, from hell to heaven, darling. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Seiring dengan bertambahnya usia, aku itu menyadari bahwa kebenaran yang mendalam dari pepatah yang berbunyi, pengetahuan itu adalah kekuatan atau power. Tapi sifat dari pengetahuan ini masih merupakan misteri buat aku. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pengetahuan itu seputar matematika, fisika, ataukah hubungan antara manusia? Nah, pencarianku ini membawaku menjadi seseorang yang bersifat generalis. Jadi intinya aku itu mengumpulkan berbagai pengetahuan di banyak bidang, seperti energy healing, psikologi, neuroscience, kemudian sekarang aku belajar seputar mesoterik dan juga esoterik, kemudian seputar bisnis. Nah, tujuanku di sini itu bukanlah untuk menjadi seseorang yang bersifat spesialisasi gitu ya. Oh, di sisi orang yang spesial dalam hal ini gitu. Melainkan untuk menciptakan sebuah perspektif yang bersifat holistik terhadap realitas dalam hidupku. Jadi dalam perjalananku ini, aku itu menemukan bahwa esensi sejati itu terletak pada jalan dari pengetahuan menuju kekuasaan yang terbentang melalui beberapa tahapan. Jadi dari mulai pengetahuan, kemudian kita sadar atau kesadaran, dan kemudian kontrol. Nah, jadi pengetahuan itu adalah fondasinya. Hal ini mencakup seputar kekayaan akan kebijaksanaan yang ketika ditafsirkan itu akan memicu kesadaran kita. Kemudian kesadaran itu adalah kunci untuk memahami diri kita sendiri dan juga dunia yang ada di sekitar kita. Kesadaran akan mengubah ketidaktahuan menjadi sebuah kendali atau kontrol, gitu kan? And then, for sure, from hell to heaven, darling. Nah, sedangkan kontrol atau kendali itu adalah kekuatan yang muncul dari fokus pada apa yang kita pahami dan juga bisa kendalikan. Selanjutnya, aku akan menguraikan 5 tahapan untuk mengembangkan kesadaran diri yang agak ekstrim gitu kan. Nah, tahap yang pertama itu merasa tidak tahu tentang apapun itu. Nah, pendidikan modern seringkali itu gagal untuk menumbuhkan pembangunan secara holistik. Karena biasanya kan hanya akan berfokus pada penciptaan seseorang untuk menjadi pekerja, dibandingkan untuk menciptakan sebuah individu yang berkepribadian baik dan juga memiliki pola pikir yang kritis. Korteks frontal atau bagian yang mengatur penalaran atau pemecahan sebuah masalah ataupun pemahaman, pengendalian, impuls, kreativitas, dan juga ketekunan atau bagian yang sangat penting untuk kesadaran diri biasanya itu akan terjadi atau terlambat untuk matang atau bahkan tidak berkembang sama sekali sehingga membuat seseorang dewasa itu tidak mampu memahami diri mereka sendiri. Alias, sistem pendidikan kita itu membuat kita menjadi pekerja atau budak atau you know what it is, guys. Aku minta maaf kalau hal ini akan menyinggung teman-teman semua, tetapi memang begitu faktanya. Nah, tahap yang kedua itu adalah pahami diri kita, kenali dirimu sendiri atau know thyself. Kalimat ini telah bergema sepanjang sejarah, tetapi pada kenyataannya kebanyakan dari kita itu tidak tahu, apa ya maksudnya? Apalagi embody atau menjelma menjadi hal itu. Kurangnya kesadaran diri menyebabkan kebingungan ataupun frustasi dan juga kerentanan terhadap manipulasi. Nah, untuk memahami diri sendiri, selidiki sejarah pribadi atau masa lalu umat manusia untuk mengungkapkan kompleksitas identitas kita. Intinya, semakin kita rendah kesadarannya kita, semakin kita bakalan hidup di dalam hell on earth, alias neraka yang ada di dunia ini. Maksudku di sini itu adalah bahwa kalau kita melihat sejarah manusia yang benar ya, bukan yang history, yang versi history. History itu sendiri kan artinya his, dia, story, ceritanya dia. Nah, dianya itu siapa? Jadi sebaiknya kita mencari tahu cerita yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat segala sesuatunya itu selalu terjadi kembali lagi, atau ngulang lagi, atau terulang lagi. Biasanya fasenya itu selama 80 tahun. Jadi 20 tahun itu everything is beautiful, everything is nice. 20 tahun kemudian mulai distorsi, kemudian 20 tahun kemudian hellish, pokoknya oh my god. Terus 20 tahun kemudian, jadi 1, 2, 3, ya 20 tahun kemudian itulah ya paling parah. Nanti kita balik lagi. Nah, saat ini kita ada di 20 tahun yang terakhir.
segala sesuatunya akan diungkapkan, akan diperlihatkan, dan nanti kita akan balik lagi ke sana. Oh, thanks God. So anyway guys, silahkan pelajari hal ini. Di luar sana banyak sekali orang yang membahas seputar hal ini ya, seputar sejarah yang selalu berulang, atau sejarah yang sebenarnya. Kalau misalnya belum bisa mendapatkan, coba cari orang yang membahas seputar esoteric teaching, walaupun sebenarnya esoteric yang sebenarnya itu kan hanya membahas seputar simbol. Jadi mungkin coba cari orang yang membahas seputar mesoterik, karena biasanya mereka akan memberikan seputar parables atau perumpamaan dari sebuah cerita, tapi yang sebenarnya. Jadi kalau kita bisa decoding atau crack the code, jadi tahu yang sebenarnya, karena ya itu tadi. Seperti aku sendiri, aku sekarang tahu kenapa adanya cerita-cerita itu ya, atau menggunakan banyak perumpamaan atau parables itu tadi. Karena memang dari tahun ke tahun, seseorang yang menyuarakan kebenaran itu kan biasanya akan dieliminasi atau at least di stop lah. Nah, itu kenapa mereka harus menggunakan hal tersebut. Jadi, balik lagi, ceritanya itu selalu berulang. Silahkan dipelajari seputar hal ini. Alright? Tahap yang ketiga itu adalah memahami pola sosial. Jadi, tatanan sosial kita yang sangat rumit dan juga sistem pendidikan kita yang memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman seputar diri kita. Jadi, empati, kesadaran kita akan dinamika kekuasaan dan juga pengetahuan tentang pengaruh dan persuasi itu sangatlah penting untuk kita bisa menavigasikan diri kita dalam kompleksitas interaksi antar manusia. Silakan untuk meningkatkan pemahaman teman-teman semua dengan membaca buku-buku yang bersifat relevan dan juga mengembangkan keterampilan untuk bisa menjadi seseorang yang observer atau bisa mengamatilah, bukalah matanya, lihatlah baik-baik apa yang terjadi sebenarnya di luar sana. Tahap yang keempat itu adalah takut menjadi gila, alias perjalanan menuju kesadaran diri yang ekstrim itu dapat menyebabkan analisis yang berlebihan dan juga perasaan takut yang berlebihan dan juga berpikir kita itu gila. Aku pernah berada di sana 7 tahun yang lalu. Jadi biasanya setelah kita mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya kita tidak sadari, pokoknya dunia itu indah aja kalau kita nggak sadar kan. Makanan yang ada di pasaran atau produk apapun yang dipasarkan itu kan kita selalu memikir sudah pasti aman buat dikonsumsi ya kan. Tapi ternyata semuanya itu bukan seperti apa yang dibilang. Nah, kemudian kita akan merasa, oh my God, what shall I do? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku percaya? Jangan-jangan bumi ini nggak bulat lagi. Jangan-jangan ini dan itu, dan seterusnya. Nah, anggaplah ketidaknyamanan ini sebagai bagian penting dari pertumbuhan. Buat aku sendiri, untuk berada di proses ini sebenarnya lama guys. Aku ada waktu 2 tahun, aku merasa kayak gelap gitu, kayak tidak ada yang bisa dipercaya, segala sesuatunya menakutkan. Minum jus jeruk itu ternyata bukan jus jeruk, atau lebih tepatnya jus jeruk itu ternyata hanya cairan berisi keragenan, what is that? Sesuatu yang bikin kental, kemudian essential oil dan gula dan fructose and sucrose. Oh, it was hell, and satu-satunya hal yang bikin aku tetap bertahan untuk nggak gila itu adalah the only way out is the way in. Yang waktu itu aku nggak ngerti apa maksudnya, apa artinya. Dan aku memutuskan untuk meditasi setiap harinya, sampai akhirnya aku, I know what is that mean. Nah, yang kelima itu adalah menerima sifat manusia dan mengendalikan narasi kita. Jadi kekacauan, keacakan, dan juga entropi itu melekat pada kehidupan. Jadi siapapun kita, dimanapun kita, level kesadarannya, kita akan selalu bersinggungan secara langsung dengan hal ini. Maksudnya, walaupun seseorang yang sudah berada di bebas finansial gitu ya, misalnya, mereka itu akan tetap merasakan resesi yang terjadi. Dan juga apapun dampak secara global yang terjadi dari hal tersebut. Bedanya mereka itu mungkin sudah melakukan langkah-langkah persiapan seputar hal itu, dan hal ini bisa meminimalisasikan dampak negatif maupun impact yang buruk yang akan dirasakan. Sedangkan orang-orang yang tidak aware atau nggak sadar akan hal itu karena sibuk dengan bergosip, misalnya iri atau dengan suatu hal ataupun seseorang, ataupun sibuk terdistraksi dengan apapun hal lainnya seperti politik, seputar artis, dan lain-lain, maka mereka itu akan merasakan dampak negatif yang mungkin feel like hell lebih besar gitu ya, atau merasa seperti di dalam neraka. Nah, ada 2 kelompok yang muncul dalam konteks ini. Yang pertama itu adalah mereka yang putus asa. Jadi biasanya mereka arahnya ke bundir. Kemudian mereka yang menerima dan beradaptasi. Jadi maksudku di sini itu adalah mari kita merangkul pragmatisme, anti kerapuhan, dan juga mencari makna untuk mengendalikan narasi kita dan juga menemukan kebebasan.
Nah, kebetulan aku membahas lebih dalam lagi seputar kesadaran diri dan juga the power of choice, misalnya krisis kesehatan yang tidak terlihat, mengasah potensi batin kita, memahami dan menguasai blueprint kita, memahami lapisan-lapisan kepribadian kita, mengasah potensi batin kita melalui pengujian emosi, the mastery mindset, dan masih banyak lagi topik yang lainnya di kelas 33 KHC yang bersifat challenge atau sebuah tantangan. Dan so far banyak yang merasakan manfaatnya dan juga transformasinya. Kesimpulannya, jalan menuju kesadaran diri yang ekstrim itu adalah perjalanan yang transformatif yang mengarahkan pada kendali, kekuasaan, dan pada akhirnya kebebasan alias freedom. Silahkan rangkul setiap tahapnya karena ini adalah batu loncatan untuk menuju kehidupan yang ditentukan oleh kejelasan, niat, dan juga kohesi. Silahkan komen di bawah perjalanan kalian itu sampai di mana. Nah, buat teman-teman misalnya ada di nomor 4, share apa saja penemuan atau realisasi tergilamu saat ini. Karena aku juga mau tahu ya, kalian ada di mana, apa yang dialami. Kemudian buat teman-teman yang sudah ikut 33 KHC, kalian sampai hari apa? Terus pengalaman kalian bagaimana? Transformasinya sampai di mana? Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.